Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama dengan Bunda Yuli, kita akan belajar IPA pada subkonsep sistem gerak pada manusia. Ini masih subkonsep dari bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Anda bisa buka buku paketnya halaman 33 sampai halaman 38. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur dan fungsi otak. Materi sistem gerak pada manusia dikelompokkan atas 3, yaitu rangka, sendi, dan otak. Pada pertemuan minggu lalu, sistem gerak pada rangka dan sendi ini sudah dibahas. Jadi untuk hari ini pembahasan kita hanya pada fokus pada otak, di mana otak ini tersusun atas 3 atau dibedakan menjadi 3, yaitu otak polos, otak lurik, dan otak jantung. Tanpa otak, tulang dan sendi yang terdapat di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Otak adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga otak disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otak seperti gambar yang ditunjukkan 1.32. Cobalah perhatikan setiap saat selalu ada gerakan yang terjadi di tubuhmu. Gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otak. Otak adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak, sehingga pada kontraksi otak sangat diperlukan adalah energi. Ini gambar otak pada manusia. Jadi hampir 35-40% massa tubuh kita terdiri atas jaringan otak. Anda bisa buka buku paket halaman 34. Lihat di situ ada kotak. Ayo kita lakukan aktivitas 1.5 mengamati diameter otak. Apa yang kamu perlukan yaitu meteran, kemudian alat tulis, buku tulis. Apa yang harus kamu lakukan? Ada 4. Yang pertama, duduk bersama dengan teman satu kelompokmu. Luruskan tanganmu di atas meja dengan santai. Mintalah temanmu melingkarkan pita meteran pada lengan atasmu untuk mengukur besarnya lengan atas. Catatlah hasilnya pada tabel. Kepalkan tanganmu, selanjutnya bengkokkan tanganmu ke atas. Ukurlah kembali diameter lengan atas. Apa yang perlu kamu diskusikan? Ada 2. Yang pertama, adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Jelaskan. Jika terjadi perubahan diameter, bagaimanakah perubahannya serta apakah yang sebenarnya terjadi pada otakmu? Kemudian kesimpulan. Alternatif jawaban, ayo kita lakukan aktivitas
mengamati diameter otot. Ada tabel hasil pengamatan. Ibu kasih contoh. Ada 2 peserta didik, Edo dengan Lani. Ukuran lengan atas pada saat Edo, keadaan tangannya lurus dan santai, 15 cm. Ukuran lengan atas, tangan membengkok ke atas, ukur 20 cm. Kemudian Lani, ukuran lengan atas, keadaan tangannya lurus dan santai, 11 cm. Ukuran lengan atasnya, suatu tangan membengkok ke atas, 16 cm. Apa yang perlu kamu diskusikan? 1. Adakah perubahan diameter otot lengan atas saat diluruskan dan dibengkokkan? Jelaskan. Alternatif jawaban yaitu ada perubahan diameter otot. Ketika keadaan tangan membengkok, diameter otot lengan tangan menjadi lebih besar dibandingkan diameter otot dengan lengan tangan ketika diluruskan. Seperti pada tabel, seperti Edo, suatu tangannya bengkok ke atas, diameternya lebih besar yaitu 20 cm dibandingkan suatu tangannya, ukuran lengan atasnya Edo, keadaan tangannya lurus dan santai. Jadi intinya ada perubahan diameter otot. 2. Jika terjadi perubahan diameter, bagaimanakah perubahannya serta apakah yang sebenarnya terjadi pada ototmu? Perubahan otot lengan tangan saat dibengkokkan ke atas memiliki diameter lebih besar. Hal ini karena otot melakukan kontraksi. Pada saat otot berkontraksi, otot akan memendek dan memadat, sehingga ukuran diameternya akan membesar. Saat lengan tangan diluruskan oleh otot mengalami relaksasi, sehingga otot lengan tangan mengalami pemanjangan sehingga ukuran diameter otot mengecil. Jadi kontraksi otot itu menyebabkan diameternya membesar karena otot memadat dan memendek. Kemudian diameter lengan mengecil, ototnya mengecil karena terjadi relaksasi otot, di mana lengan mengalami pemanjangan. Berikutnya, apa yang kamu simpulkan? Alternatif kesimpulannya, otot ketika melakukan kontraksi akan mengalami pemadatan dan pemendekan, sehingga menjadikan diameter otot membesar. Otot saat relaksasi akan mengalami pemanjangan, sehingga diameter otot mengecil. Setelah melakukan aktivitas 1.5, kamu dapat mengetahui bahwa diameter otot lengan kamu dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan kamu dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Perhatikan gambar 1.33. Ini ada gambar kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi. Jadi pada saat tangan dibengkokkan, otot bisek berkontraksi, dan pada saat tangan atau lengan relaksasi, di otot biseknya yang relaksasi. Jadi diulangi, pada saat kontraksi otot bisek berkontraksi menjadi posisi tangan menekuk atau membengkok ke atas. Posisi lengan atau tangan diluruskan, berarti otot bisek yang relaksasi. Halaman 35. Ayo kita pikirkan,
Percobaan yang telah kamu lakukan sebelumnya adalah salah satu kegiatan yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Coba pikirkan gerakan apa yang dapat dilakukan oleh tubuhmu melibatkan otot tersebut. Alternatif jawaban, kegiatan yang dilakukan oleh tubuh yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah menulis, makan, berlari, serta aktivitas lainnya yang dilakukan secara sadar. Hal ini karena otot yang digunakan pada aktivitas tersebut adalah otot lurik yang bekerja di bawah kesadaran. Prinsip kerja otot yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat kamu kendalikan. Prinsip kerja dapat dikendalikan artinya kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contoh, kerja otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Prinsip kerja yang kedua yaitu otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kamu kendalikan secara sadar. Prinsip kerjanya tidak dapat dikendalikan artinya kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup di luar kesadaran kamu. Contoh, aktivitas otot jantung yang selalu memompa darah ke seluruh tubuh, aktivitas otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Sekarang kamu telah mengetahui prinsip kerja dari otot. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan otot-otot tersebut sehingga seluruh aktivitas tubuh dapat bekerja terus tanpa harus kamu kendalikan. Bayangkan jika Tuhan tidak menciptakan otot-otot tersebut, maka Nanda tidak akan dapat tidur dengan pulas karena Nanda harus mengontrol otot jantung agar tetap dapat memompa darah ke seluruh tubuh selama Nanda tidur. Halaman 36, ayo kita lakukan mengamati jaringan otot. Apa yang kamu perlukan? Preparat awatan, tok jantung atau rangka atau polos, mikroskop, buku, rak tulis. Apa yang harus kamu lakukan? Ada dua, lakukan pengamatan pada preparat awatan atau gambar yang telah disediakan. Kemudian gambarlah hasil pengamatanmu kemudian berikan keterangan. Apa yang perlu kamu diskusikan? Yaitu sebutkan perbedaan dari ketiga jenis otot yang telah kamu amati. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang kamu dapat simpulkan? Jadi alternatifnya untuk perbedaan ketiga jenis otot yang telah kamu amati. Ada tabel perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ada pembedanya ada 6 bentuk, yang jumlah inti, letak inti sel, kemudian letak reaksi, dan terakhir sistem kerja. Bentuk otot rangka silindris atau memanjang, otot polos gelindong, otot jantung silindris memanjang dan bercabang. Jadi antara otot rangka dan otot jantung hampir sama, masing-masing silinder memanjang, tapi kalau jantung ada cabangnya. Kemudian pembeda yang kedua, jumlah inti, otot rangka banyak, otot polos 1, otot jantung juga lebih dari 1. Kemudian letak inti sel. Kalau otot rangka di tepi sel, otot polos di tengah sel, kemudian otot jantung di tengah sel. Letak otot rangka melekat pada tulang dengan perantara tendon, sedangkan otot polos letaknya ada di dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Kemudian otot jantung ya hanya di jantung. Kemudian reaksi otot rangka atau otot lurik cepat, otot polos reaksinya lambat, otot jantung reaksinya juga lambat. Sistem kerja pada otot rangka atau otot lurik itu bekerja di bawah kesadaran, otot polos bekerja tidak di bawah kesadaran, otot jantung bekerja tidak di bawah kesadaran. Jadi ulangi, kalau letak otot lurik hanya pada
rangka atau melekat pada tulang-tulang dengan perantara tendon. Kalau otot polos, organ-organ bagian dalam yaitu dinding pembuluh darah, kemudian dinding lambung, usus halus, rahim, dan seterusnya. Kalau otot jantung ya hanya di jantung. Alternatif kesimpulan, terdapat 3 jenis otot, yang ini otot rangka atau polos dan jantung. Jadi yang ketiganya memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jenis otot, ini ada gambar pada tubuh manusia, ada otot rangka atau otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik atau otot rangka, ada gambarnya, adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Sel-sel otot lurik terlihat bergaris-garis melintang. Otot lurik melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon yaitu pita tebal atau berserabuk dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Otot lurik tergolong otot sadar. Otot lurik cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Otot polos, ada gambarnya. Otot polos terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu, dan pembuluh darah. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot polos berbentuk gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya dan berada di tengah inti selnya. Ini bentuknya gelendong. Kemudian cara kerjanya otot polos tergolong dalam otot tak sadar, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Otot jantung, ada gambar. Ini mirip dengan otot lurik dan otot rangka, hanya membedakan kalau otot jantung ada cabang. Otot jantung ditemukan di jantung. Otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tak sadar. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidupnya. Kemudian otot jantung berkontraksi pada saat tulang berdenyut. Otot ini tidak dapat dikontrol dan kemauannya yang sadar. Di otot jantung mirip dengan otot polos dan bekerja juga di luar kesadaran, tidak bisa kita kontrol. Perbedaan jenis otot, ini tadi sudah Ibu bahas, jadi perbedaannya ada 6 ya, Ibu lewati. Next. Halaman 38. Ayo kita selesaikan. Coba sekarang kamu angkat kursi dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian lakukan hal yang sama tetapi dengan menggunakan tangan kirimu. Pada saat kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kanan, kursi tidak terlalu berat. Berbeda dengan ketika kamu mengangkat kursi dengan menggunakan tangan kiri. Mengapa demikian? Berarti ini orang yang selalu menggunakan organ tangan kanannya. Alternatif jawaban, karena tangan kanan lebih sering digunakan untuk beraktivitas sehari-hari sehingga otot semakin kuat. Tangan kiri lebih jarang digunakan untuk beraktivitas sehingga otot tidak sekuat tangan kanan. Oleh karena itu, membawa barang dengan tangan kiri terasa lebih berat dibandingkan menggunakan barang dengan tangan kanan. Jadi kalau orang kidal ya kebalikannya. Berikutnya, otot kita sudah ada yang bekerja secara berlawanan.
Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasinya antar otot satu dengan otot lainnya berlangsung secara berlawanan. Perhatikan gambar 1.35. Ini mekanisme kerja otot bisek dan trisep. Jadi pada saat tangan dibengkokkan atau menekuk ke bawah, otot bisek berkontraksi, otot trisepnya yang di bawah relaksasi. Kemudian pada saat tangan diluruskan, otot biseknya yang relaksasi, tapi otot trisepnya yang kontraksi. Jadi pada saat tangan dilipat, otot bisek berkontraksi, otot trisep relaksasi. Pada saat tangan direntangkan atau diluruskan, otot bisek relaksasi, sedangkan otot trisepnya kontraksi. Contoh lain, pronasi yaitu gerakan telapak tangan menelungkup, dan supinasi gerakan tangan membuka. Demikianlah materi dari Bunda pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.